Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam perkuliahan psikologi dakwah. Kepada mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Mata kuliah psikologi dakwah kali ini adalah merupakan orientasi perkuliahan. Jadi perkuliahan perdana ini nanti adalah orientasi perkuliahan, yaitu berhubungan dengan psikologi dakwah. Yang pertama, pendahuluan. Islam adalah agama yang menugaskan umatnya untuk menebarkan dan mensyiarkan ajaran Islam, ataupun Islam adalah ajaran yang menugaskan umatnya untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia, baik dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun. Kenapa demikian? Karena maju dan mundurnya umat Islam sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukan. Oleh karena itu, kita semua sebagai orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan dakwah, termasuk kalian sebagai calon juru dakwah dalam bidang pengembangan masyarakat Islam. Yang selanjutnya, agar dakwah dapat diterima ataupun kita sebut sebagai efektif, maka dakwah harus sesuai dengan keadaan mad'u. Di sini adalah penerima dakwah ataupun mitra dakwah. Jadi harus disesuaikan dengan keadaan mad'unya agar supaya dakwah kita diterima. Maka untuk memahami keadaan mad'u, seorang dai mesti memahami psikologi. Oleh karena itu, penting bagi seorang calon juru dakwah untuk mempelajari yang namanya psikologi dakwah. Ini digunakan sebagai bekal dalam nantinya berdakwah. Sebelum kita menuju kepada apa saja yang akan kita pelajari, yang pertama kita harus tahu dulu tentang pengertian psikologi dakwah. Psikologi dakwah merupakan cabang pengetahuan baru yang merupakan gabungan antara psikologi dan ilmu dakwah. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman tentang psikologi dakwah, maka kita perlu ketahui pengertian psikologi dan dakwah secara sendiri. Karena apa? Ini merupakan cabang pengetahuan baru yang merupakan gabungan dari kajian psikologi dan juga kajian ilmu dakwah. Kita menuju kepada pengertian psikologi. Psikologi sering disebut sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang merupakan gejala dari jiwanya. Jadi mempelajari tingkah laku yang itu merupakan gambaran ataupun gejala dari jiwanya. Maka ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Yang selanjutnya adalah kita berbicara tentang dakwah. Menurut Syekh Ali Mahfud, dakwah adalah mendorong atau memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk, memerintahkan mereka berbuat ma'ruf dan mencegahnya dari perbuatan mungkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Ini adalah arti dakwah, yaitu mendorong untuk melakukan kebaikan, memerintahkan untuk kebajikan atau ma'ruf dan melarang kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Jadi sudah kita ketahui arti dari psikologi dan juga dakwah. Yang selanjutnya adalah arti psikologi dakwah. Maka psikologi dakwah ialah ilmu pengetahuan yang bertugas mempelajari atau membahas tentang segala hidup kejiwaan manusia yang terlibat dalam ilmu dakwah. Jadi membahas gejala hidup kejiwaan yang terlibat dalam kegiatan dakwah. Dalam psikologi dakwah, landasan psikologi dakwah sama dengan yang digunakan dalam psikologi Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Sekarang deskripsi mata kuliah.
Mata kuliah ini ya kalian melakukan pengajian interaksi manusia sebagai subjek dan juga objek dakwah, karena memang pelaku dan juga objek dakwah itu adalah manusia, yaitu dai dan juga mat'u. Oleh karena itu topik yang dikembangkan dalam mata kuliah ini adalah pengertian psikologi dakwah, hubungan antara psikologi dengan dakwah, tujuan dan kegunaan psikologi dakwah, memahami aspek-aspek psikologis sasaran dakwah, proses adjustment, kompleksitas dan bentuk interaksi psikologis, dan peranan etika sosial keagamaan dalam proses interaksi psikologis antara subjek dakwah dan sasaran dakwah. Itulah yang akan kita kaji. Oleh karena itu tema-tema kajian pada mata kuliah ini, yang pertama adalah konsep psikologi dakwah, berhubungan dengan pengertian, tujuan, manfaat dari psikologi dakwah. Yang kedua adalah psikologi dakwah dan ruang lingkupnya, yaitu kedudukan psikologi dakwah dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang selanjutnya adalah memahami karakteristik psikologis manusia. Itu yang akan kita kaji selanjutnya. Yang selanjutnya adalah interaksi psikologis dai dan juga mat'u. Jadi bagaimana interaksi psikologisnya itu juga akan kita kaji. Yang selanjutnya adalah interaksi tauhidiyah dan keteladanan dalam proses dakwah, karena memang tauhidiyah dan juga keteladanan ini merupakan sesuatu yang penting dalam proses dakwah, dan itu juga berhubungan dengan aspek psikologi. Yang selanjutnya adalah proses psikologis penyampaian dan juga penerimaan dakwah. Jadi bagaimana proses psikologisnya sehingga pesan dakwah itu bisa diterima oleh mat'u atau mitra dakwah, itulah yang akan kita kaji. Yang selanjutnya adalah dai dan perkembangannya, ya, bagaimana perkembangan dai. Yang selanjutnya pengaruh dakwah Islam terhadap individu dan juga masyarakat, tentunya ditinjau dari aspek psikologi. Yang selanjutnya adalah efektivitas dakwah persuasif. Dakwah persuasif di sini adalah sebuah upaya dakwah yang mana mat'u tidak merasa diajak, dalam artian dia sukarela untuk mengikuti ajaran Islam. Yang selanjutnya adalah sikap dan tingkah laku agamis manusia serta perkembangannya. Jadi kita harus tahu kira-kira sikap dan tingkah laku agamis manusia itu seperti apa, sehingga itu bisa kita gunakan sebagai landasan berdakwah. Yang selanjutnya adalah psikologi dakwah melalui media massa, karena memang kita tahu bahwa sekarang ini media massa sangat penting, maka perlu kita mempelajari psikologi dakwah dalam perspektif media massa. Yang terakhir adalah ragam problematika dakwah. Kita perlu tahu ragam problematika dakwah agar supaya kita bisa mengetahui kiat-kiat dan juga cara-cara kita dalam menanggulangi problematika dakwah tersebut. Yang terakhir adalah pelaksanaan UAS. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol pemerintah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.